kembali lagi bersama saya Fitri Herunisa dalam program Explore Lorong Wisata Makassar. Nah, di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor lorong wisata Kyoto yang letaknya di Jalan Deng Tata 3 Lorong 2, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Penasaran apa saja sih yang menjadi daya tarik dari lorong wisata ini? Yuk ikuti saya langsung ke dalam. Lorong wisata Kyoto terletak di Jalan Deng Tata 3, Lorong 2, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Berbeda dengan lorong wisata pada umumnya, Kyoto ternyata menyimpan keunikan tersendiri, di mana sepanjang lorong dipenuhi mural yang identik dengan seni dan budaya Sulawesi Selatan. Ada mural Tari Paraga, Pakacapi, Sultan Hasanuddin, Perahu Pinisi, dan mural pecahan uang kertas Rp10.000 yang di dalamnya terdapat perempuan yang sedang memperagakan tari Pakarina. Selain memiliki berbagai mural seni dan budaya Sulawesi Selatan, lorong wisata Kyoto juga ternyata memiliki cagar budaya, yaitu makam Bau Nyampak Karaengsila atau Haji Bau. Oleh sebagian orang, mungkin belum tahu pasti siapa Haji Bau. Haji Bau adalah anak dari Raja Goa ke-32, Ikumala Karel Lembang Parang Sultan Abdul Qadir Muhammad Aidit, dari perkawinannya dengan Daeng Mene. Selain makam Haji Bau, ada juga makam Daeng Tata yang merupakan anak Karaeng 7 sekaligus cucu dari Haji Bau. Nah, Celebes People, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Lurah dari Kelurahan Parangtambung. Halo Pak, Halo, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Pak, ini di lorong wisata Kyoto, saya lihat-lihat muralnya adalah mural yang paling bagus di antara lorong-lorong wisata lainnya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, kenapa konsep mural ini dari sepanjang ujung sampai ujung itu muralnya yang jadi keunggulan dari lorong wisata ini? Ya, jadi kalau terlalu bagus kita juga belum bisa mengatakan terlalu bagus karena kita belum melihat lorong-lorong yang ada di kecamatan lain. Cuma muralnya ini menceritakan memang tentang budaya. Di sini ada latar penari karena memang di dalam ada Baruga Kaluarang. Di situ menceritakan mengajar anak-anak untuk belajar menari. Jadi ada beberapa sanggar yang berkumpul di dalam untuk mengajarkan anak-anak yang ada di Kelurahan Parangtambung untuk belajar menari. Jadi salah satu alasannya karena ini memang konsepnya diambil dari kebudayaan. Ya, budaya. Pak, kalau misalnya di lorong wisata Kyoto ini penduduknya ada berapa sih Pak? Di lorong wisata Kyoto ini berada di Jalan Deng Tata 3 Lorong 2. Sebetulnya ini ada 2 RT di sini berseberangan. Jadi RW 3 ada RT 1 dan RT 4. Kalau jumlah penduduk kurang lebih 200 orang karena di lorong ini ada kurang lebih 100 kartu keluarga. Ya. Oh, nah Pak, kalau misalnya selain mural ini keunggulannya apa lagi Pak? Selain mural di sini ada perkuburan Haji Bau dan Deng Tata, itu yang belum banyak orang kenal. Kenapa? Kemarin waktu kita menunjuk lorong ini, memang daya tariknya itu ada di perkuburan itu, perkuburan Haji Bau dan Deng Tata. Nah, itu salah satu keunggulan di lorong ini. Untuk adakah kunci-kunci atau trik-trik untuk bisa menarik ke minat dari warga untuk mengembangkan lorong wisata ini Pak? Kalau trik-trik ya, kami bekerja sama dengan beberapa anak-anak muda yang ada di lorong ini untuk terus mengekspos
mengekspos terkait apa-apa saja yang menjadi keunggulan di lorong wisata ini. Di sini sedikit saya bercerita, ada beberapa UMKM yang ada di lorong ini. Yang pertama itu ada surabi. Di sini juga ada pancake durian. Itu pancake durian, cuma dia sebagai supplier di sini. Jadi ada beberapa usaha pancake durian yang ada di Kota Makassar itu mengambil barang di sini. Nah, Celebes People, jadi selain mural, tadi juga ada penguburan dari Deng Tata dengan Haji Bau. Nah, salah satu kunci dari keunggulan atau kemenarikan dari lorong wisata ini adalah dari kerjasama masyarakatnya dan memang respon yang sangat baik ditunjukkan oleh masyarakat ya Pak. Iya. Nah, Pak, mungkin saya bisa diajak jalan-jalan lagi ya Pak? Celebes People, selain menawarkan keindahan mural dan kesenian kebudayaan dari Provinsi Sulawesi Selatan, di lorong wisata Kyoto ini juga terdapat kuliner surabe. Yuk kita masuk ke dalam. Halo Ibu. Iya, sayang. Ibu ini namanya apa Bu? Surabe. Surabe Bu. Ini cara pembuatannya surabe itu seperti apa sih Bu? Beras. Tepung beras, santan, gula merah. Itu dicampur Bu? Iya, dicampur santan sama gula merah. Santannya sama berasnya. Iya. Dan harus pakai kayu Bu? Iya. Ini masih pakai cara-cara tradisional? Iya. Oh iya. Saya boleh diajar bikin juga Bu? Iya. Gimana Bu? Bikin saja. Tunggu dulu ya. Iya. Nanti kepanasan. Nah, Celebes People, saya akan mencoba memasak kue surabe ini. Iya. Daya tarik lainnya di lorong ini adalah terdapat berbagai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Di antaranya UMKM Surabe Maknurum yang memproduksi jajanan pasar tradisional yaitu surabe. Surabe adalah panganan yang terbuat dari tepung beras dipadu dengan santan gula merah. Sementara itu, untuk mendukung bakat dan minat anak-anak, pemerintah bersama warga juga mendirikan sanggar tari bernama Sanggar Seni Tari Batara Goa di Baruga, Kaluarang. Tiap Sabtu Minggu sore, anak-anak lorong diberi pendidikan non-formal seni tari tradisional untuk mengurangi main gawai dan lebih produktif. Nah, Celebes People, saya akan mencoba salah satu tarian tradisional asal Sulawesi Selatan. Yuk ikuti saya. Halo kakak-kakak, saya boleh ikut join? Boleh diajar ya kak? Iya, Kak. Gimana nih caranya? Iya, sebelah kanan. Nanti melangkah ke kanan. 7, Udah 8, 5, 6, 7, 8. Kan 1, 2, 3, lagi Kak. 1, 2. Sebagai informasi, lorong Kyoto memiliki panjang 263 meter, lebar 4 meter, dengan 35 rumah di dalamnya. Lorong ini dihuni sebanyak 39 kepala keluarga dan 157 jiwa penduduk yang terdiri dari laki-laki 127 orang dan perempuan 20 orang. Celebes People, itulah tadi keseruan saya mengeksplor lorong wisata Kyoto yang letaknya di Jalan Deng Tata 3, Lorong 2, Kelurahan Parangtampung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Saksikan terus eksplor lorong wisata Makassar hanya di Celebes TV, lokal lebih keren.